semua pemirsa Opera Entertainment, saya Nikita Mirzani. Di program ini saya akan mewawancarai seorang mantan narapidana yang akan bercerita mengenai kisah atau motif di balik kasus yang ia lakukan. Bagaimana kehidupannya ketika sudah keluar dari masa tahanan. Inilah Di Balik Kasus. Narasumber kita hari ini merupakan seorang mantan narapidana kasus kriminal pada tahun 2011. Beliau terjerat kasus tersebut hanya karena keinginannya memiliki sebuah konsol game yaitu PS3. Dan sekarang beliau sudah ada di depan saya. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Jadi benar ini namanya Bapak Billy yang nyuri motor hanya karena ingin punya PS3? Betul. Kenapa Pak? Ya waktu itu sih saya masih kurang mampu ya untuk beli. Jadi saya tuh diajak kawan-kawan itu terus untuk nyuri motor itu. Ya terus setelah saya ngikutin ya ternyata ya kurang bagus. Berarti Bapak nyuri baru sekali yang ketahuan atau udah berkali-kali? Oh sekali dan ketahuan? Ketahuan. Oh yang nyuri berapa orang Pak? Bertiga? Yang satu ditembak mati. Hah? Ditembak? Tembak. Kenapa? Karena waktu pas lagi mau lariin diri dia kena duluan ditembak. Oh pas mau ditangkap kabur. Akhirnya polisi nembak gitu. Tembak. Yang satu lagi? Satu lagi kabur bareng saya. Oh akhirnya bisa ketangkap dua orang ini termasuk Bapak, bagaimana caranya? Saya ini nyalain diri setelah teman saya wafat dikebumiin. Saya 3 harinya saya menyerahkan diri. Oh daripada jadi buron ya Pak ya, hidup nggak tenang tiap hari ya. Betul. Oh padahal cuma curi motor ya? Curi motor. Kenapa harus kabur? Ya karena saya juga masih ngeri, awal pertama saya menyuri itu. Tadi juga cuma ikut-ikutan aja. Oh cuma ikut-ikutan. Motor berhasil dicuri lalu dijual? Dijual. Dengan harga? Dengan harga 4 jutaan. Nggak bisa dong beli PS3? Iya, makanya saya itu masih remaja, kurang paham lah, makanya saya ngikut-ikut aja. Oh, berarti masih muda banget dong Pak ya? Masih remaja. Berapa tuh umurnya kira-kira? Masih ada di bawah 20. Di bawah 20. Memang sebelumnya Bapak ini curi motor, emang nggak punya pekerjaan tetap atau bagaimana? Tadinya saya bekerja sebagai maintenance di sebuah restoran gitu, cuman nggak lama. Oh kan lumayan Pak gajinya, kenapa harus mencuri? Apa narkoba ya? Enggak Pak. Lagi mabok? Mabuk. Oh lagi mabok. Mabuk. Bagaimana caranya Bapak mencuri saat itu? Waktu itu saya jalan bertiga sampai di TKP, yang satu duduk di motor, yang satu lagi kondisiin lingkungan, yang satu lagi beraksi. Yang beraksi siapa? Bapak atau? Temen. Oh teman. Bapak cuma duduk di motor? Motor. Oh, terus kenapa bisa ketahuan padahal udah direncanakan dengan baik? Itu kejadiannya pas lagi untuk di penadahnya yang ketangkap duluan. Oh, oke. Itu. Penadahnya tuh sudah lebih dulu diamanin. Oh, langsung ngomong tuh dia? Langsung ngomong, terus dia pesan lagi motor gitu untuk pura-pura? Pura-pura. Oh, akhirnya ketangkep. Divonis berapa tahun Pak? Saya 5 tahun. 5 tahun curi motor? Divonis 5 tahun, menjalani berapa tahun? 2 tahun setengah. Oh karena remisi dan lain-lain ya? Iya, saya ngurus PB. Oke. Kehidupan di dalam penjara itu gimana Pak? Pahit Mbak. Pahitnya kayak apa Pak? Ya, semacam kayak untuk dari makannya, tidurnya, ya untuk kekerasannya juga ada gitu. Kalau makan tidurnya gimana? Kalau makan tidurnya kayak makannya kurang layak. Bapak makan itu? Saya makan nasinya aja. Untuk sayurnya saya nggak makan. Makannya gimana dong? Jadi saya dengan inisiatif aja bikin nasi goreng gitu. Oh, atau enggak minta lauk teman gitu ya? Suka dapat kunjungan Pak? Alhamdulillah sering. Sering? Di penjara di mana kalau boleh tahu? Saya di kriminal Cipinang. Oh Cipinang. Kekerasan yang Bapak alami itu apa aja di Cipinang? Dari pertama saya dioper dari Polres. Terus saya kayak dipukulin gitu, kayak disuruh squat jam, push up gitu. Siapa yang suruh? Sipil. Oh sipil. Digebuknya sama sipil juga? Sipil. Kenapa digebuk Pak? Katanya sih supaya tahu tata tertib gitu. Dunia luar sama dunia di sini tuh berbeda katanya. Bagian tubuh mana yang digebuk sama saya sipil? punggung. Tonjok, ditendang? Tonjok enggak, tendang enggak.
cuman dipukul pakai kayu rotan aja Oh, sambil dibugilin. Ya, ditelanjangin telanjangin semua. semua. Kenapa harus telanjang? Nggak tahu dah. Kata sih untuk kalau yang bawa uang atau bawa benda-benda mendingan dikeluarin kan. Katanya kalau mau dapat pemotongan masa tahanan itu syaratnya apa aja, Pak? Itu syarat bebas bersyarat atau Iya, bebas bersyarat itu. PB bebas bersyarat itu kelakuan baik. Kelakuan baik. Kedua itu adalah harus persetujuan RT RW lurah. Itu. Terus ada sidang lagi nanti. Oh, berhak nggak Bapak dapetin ini atau tidak gitu Berhak. ya? Oh, jadi dari 5 tahun cuma jalanin 2,5 tahun, lumayan ya Pak ya? Iya, 2 tahun lebaran di penjara. 2 tahun. Oh, ada jalan pintas juga nggak untuk bisa dapat bebas bersyarat Pak? Ada. Gimana caranya? Ya dengan ngeluarin kasih uang. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Waktu saya 3 juta, 1,5. Oh, jadi 3 juta Bapak bisa dapetin bebas bersyarat, Bebas bersyarat. dibayar ke sipir. Harusnya kan nggak sampai Enggak nyampe. setengah, itu setengah dari masa tahanan ya Tahan. Pak ya? Betul. Oh 3 juta lumayan murah juga ya, saya pikir agak mahal gitu. Atau mungkin beda orang beda harga kali, Enggak mungkin semua sama rata. semua sama rata. Semua rata. Oke, di dalam penjara untuk biaya hidup gimana? Dikirimin keluarga atau kerja di dalam? Saya di dalam itu kadang suka dapat transferan dari orang rumah untuk biaya hidup gitu kan. Karena saya bayar listrik, bayar air gitu setiap bulan. Oh, di dalam penjara ada bayar listrik juga ya? Bayar. Kenapa Bapak disuruh bayar listrik? Bukannya itu udah urusan dari pemerintah? Ya kita kan cuma ngikutin peraturan yang di situ, yang udah ditentuin. Berapa Pak? Biasanya Bapak ngeluarin uang dalam 1 bulan? 1 minggu 1 minggu berapa Pak? 75.000 Oh 75.000 per minggu. per minggu. Biaya kehidupan di luar sama di dalam penjara beda nggak? Beda Mbak. Apa bedanya? Lebih mahal. Di dalam? Di dalam lebih mahal. Apa aja sih Pak kalau boleh diceritain? Ya kayak hidup sehari-hari gitu, beli sabun cuci, sabun mandi, sikat gigi itu belanjanya luar biasa di situ, 2 kali lipat. Harganya ya? Iya, Kalau kamar bayar juga nggak kamar? bayar Berapa Bapak bayar kamar? 35.000 Sebulan? 1 bulan. Oke. Satu kamar begitu Bapak berapa orang isi? Saya kemarin 6 orang, 6 orang, sedikit ya? sedikit karena saya ikut program Program apa? Kriminon. Apa itu? Kriminon itu kayak model terapi kejiwaan. Bapak agak-agak itu ya? Enggak, maksudnya mental. Oh, Mental. makanya 6 orang ditaruh. 6 orang. Emang untuk biaya kamar itu Bapak diwajibkan untuk bayar? Bayar Disetor ke sipil, bukan kepala kamar? bukan. Nanti kalau yang tidak mampu itu bekerja itu. Oh, oke. Pantasannya sipir tuh duitnya banyak ya, berarti ngambil dari tahanan ya. Oke. Nah, katanya setiap napi pasti pegang HP, Pak. Pegang semua. Bagaimana caranya bisa megang handphone dan Kalau dari pengalaman saya waktu di sana, itu saya bayar 150.000 untuk ngambil. Jadi dari orang rumah kirim sampai depan Cipinang, itu diambil nanti dari petugas dari dalam. Nanti diantar ke kamar saya. Hitungannya kalau sana jemput bola, Oh, begitu. itu dari sipir ke tangan Bapak simpen di mana? Saya di bawah bantal. Boleh dipakai tiap hari? Kalau bayar bisa. Oke. Biasanya ngapain aja kalau megang handphone, Pak? Itu untuk keluarga aja. Oh, untuk keluarga? Keluarga. Karena kangen ya? Kangen. Oh, pernah ketahuan nggak Pak pegang handphone? Pernah. Terus Cuman diambil, ya digebukin gitu aja sih. digebuk-gebuk Gebuk. kayak maling gitu? Iya. Siapa yang gebuk? Sipil juga. Sipil. Sipil tapi gabungan. Oke, tadi kan Bapak bilang bisa pegang handphone. Berarti bisa komunikasi dengan orang luar. Iya. Kalau di dalam penjara bisa main cewek juga nggak Pak? Itu tergantung kita punya uang. Oh gitu? Iya. Oh, gimana maksudnya? Kalau kita mau ya ada pesanannya ada. Bisa dipanggil cewek bayaran? Bisa. Berapa harganya Pak? kalau Tergantung di dalam? Mbak. Tergantung itu. Bapak Bervariasi. Saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak pernah. make cewek di dalam penjara? Nggak pernah. Siapa yang pernah? Ya di lingkungan situ banyak sih yang gitu. Cuma kan lain blok. Gitu. Lain blok. Lain blok. Gimana caranya make perempuan di dalam penjara? Ada tempat? Ada tempat sih. Cuman khusus gitu. Kebanyakan sih di kunjungan ya Mbak.
waktu mengunjungi pihak kita tuh ada yang kontak langsung tuh bayar ruangan khusus. Berapa Pak kalau boleh tahu harganya? Paling sekitar 2,5. 250. Murah ya? Murah. Itu tuh untuk yang udah kenal kayak keluarga, terus teman bawa teman cewek bisa. Gitu. Tapi kebanyakan sih di kotak langsung itu kunjungan. Di kontak langsung kunjungan ya. Oh jadi caranya kalau mau biar bisa tidur sama perempuan bayaran harus di jam kunjungan. Kalau nggak jam kunjungan? Itu nggak bisa kan malam posisi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sipirnya yang menyediakan atau memang narapidananya yang kontak ke perempuannya lalu sipirnya yang nolongin untuk masukin? Emang biasa sih sipir sih udah nyiapin. Sipir udah niatin? Iya. Siapin. Oke. Ya maksudnya biar gimana pun butuh kali ya Butuh. Pak ya? Ikan tinggi-tinggi mau hukumannya 5 tahun. Oh, ya, tapi kan itu kan masalah dia. Udah tahu kalau di penjara setahu saya berarti segala macam kebebasan direnggut kan? Renggut. Oh, berarti kalau di Cipinang masih bisa manggil Masih bisa. cewek ya? Masukin handphone juga bisa. Bisa. Pernah lihat ada yang pakai narkoba nggak di dalam? Kalau situ sih udah kayak kacang ya Mbak. Ibarat kata sono tuh di kordi. Apa itu di Kordi? Kordi itu bebas gitu. Jadi boleh pakai narkoba. Ada. Oh, pernah lihat sendiri Bapak? Kalau itu sih sering. 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 Jenis narkoba apa yang dipakai di dalam sel? Pertama tuh putau, Oh. sabu. Itu aja sih yang kebanyakan. Oh. Tapi Bapak coba-coba juga nggak? Enggak, saya Sama sekali enggak ya? Oh, berarti penjara bukan satu jalan yang baik untuk mereka di penjara sebetulnya ya, kalau yang buat narkoba ya? iya, saya kan dipisah di blok. Blok kriminal beda. Pernah lihat sampai ada yang kenceng gitu nggak habis pakai narkoba Pak? Kalau itu beda lagi, itu almarhum. Mati? Almarhum Freddy Budiman itu. Oh Bapak pernah Satu satu sel sama Ferdi Budiman? almarhum. Iya, Iya. sudah almarhum ya, ditembak mati kalau nggak salah ya. Dia orang baik gitu. Coba ceritain Pak gimana cara Bapak bisa kenal sama beliau? Waktu itu saya operannya bareng dengan beliau. Itu tadi saya baru datang 1 hari, dia tiba tuh di lapas. Itu setiap hari malam Jumat untuk yasinan, dia berbagi Indomie berapa puluh kardus. Satu lapas tuh dibagiin. Kasih semua. Dibagiin. Dia untuk kalau wihara, kebaktian, dia paling aktif. Orang paling aktif. Satu sel atau satu blok? Satu lapas, Satu lapas. berapa ribu napi tuh dia. Dibagi sama. Dibagi. Apa aja kegiatan beliau selama di dalam? Ya dia cuman main gitu, terus main basket, itu aja kalau di dalam. Tapi beliau nggak pernah pakai narkoba di dalam. Wah, kalau itu kan saya beda blok. Beda Tapi blok. kalau lagi dilepas pagi itu mainnya seperti itu aja. Olahraga ya. Agak. Kata Bapak beliau orang baik, maksudnya baik bagaimana? Ya dia tahu orang bermusyawarah. Itu orangnya baik, suka membagi. Satu sama lain dia orang suka membagi. Berarti dicintai dia di dalam ya Betul, Pak ya, sampai betul. meninggal ya. Betul. Bagaimana sosok seorang Ferdi Budiman di dalam penjara dan di mata para napi? Dia sih orangnya baik, gitu aja sih kalau dalam mata hati saya tuh dia orang baik. Gitu. Bapak tahu Kak kalau hukuman dia adalah hukuman mati? Tahu. Gitu. Terus Saya tahu. apa yang biasa dia lakukan? Biasanya dia kebanyakan dengan adanya santri, main di santri itu, cari-cari arahan, mungkin untuk menerang jiwa dia, pikiran dia gitu aja. Tapi sih sebenarnya dia orang baik. Gitu. Ya. Perasaan Bapak ketika keluar dari penjara gimana Pak? Saya puji syukur ya, maksudnya alhamdulillah gitu. Saya masih bisa pulang, masih ada umur gitu aja. Ketemu orang tua, ketemu adik-adik saya lagi gitu. Reaksi keluarga gimana Pak ketika Bapak masuk penjara? Ya, dia seneng gitu. Hah? Keluarga senang Bapak masuk penjara? Maksudnya pulangnya. Oh, enggak pas masuk. Pas masuknya dia sempat down juga, sempat terpukul juga, sempat pingsan. Gitu. Maksudnya kok bisa kayak gini gitu, maksudnya sampai kayak gini gitu. Berurusan sama yang berwenang. Gitu. Tetangga pada ngecibir Bapak nggak? Iya. Wah maling motor loh Iya, gitu. iya. Pas keluar tuh. Pas keluar dia cuman saya yang agak malu gitu maksudnya. Terus sampai akhirnya tetangga diem, apa yang Bapak lakukan? Ya sampai kan saya saya merugikan orang, tapi kan saya nggak mengganggu lingkungan yang saya tempat tinggalin gitu. Saya nggak maling di tempat saya tinggal lah gitu.
Apa yang Bapak lakukan ketika pertama kali keluar dari penjara? Saya ngelakuin, saya tuh ketemu orang tua saya tuh saya nginap di Bekasi tempat tadi saya, terus udah gitu saya nyari kerjaan. Sekarang punya kerjaan? Alhamdulillah saya kerja. Oke. Bapak udah minta maaf sama korban? Sempet nggak ketemu sih, cuman waktu di persidangan aja, tapi nggak sempet ngucapin karena kan dipisah. Tapi berarti nggak ngomong apa-apa? Enggak, Oh. cuman saya cuma nundukin kepala aja. Bapak ini nyuri aja atau sama kekerasan? Saya nyuri aja mbak. Nggak pakai kekerasan ya? Nggak ada. Oh, oke. Hal paling sedih apa yang Bapak alami selama di dalam penjara? Itu yang paling menyiksa tuh Idul Fitri. Itu Lebaran tuh waktunya orang berkumpul dengan keluarga nih. Itu saya di dalam sel gitu. Itu yang sangat nyakitin hati saya itu batin saya semuanya. Nangis Bapak? Nangis. Semua narapidana nangis. Harusnya jangan nyolong motor ya, mobil atau apa Pak? Kalau mobil hukumannya nggak segitu mbak. Ini aja udah kapok. Udah kapok ya? Kapok. Nggak ada terlintas lagi di Nggak ada. pikiran Bapak mau mencuri barang apapun? Enggak ada. Enggak. Oke. Bapak menyesal atau enggak Menyesal. mencuri motor? Menyesal. Menyesal. Ternyata motor cuma 4 juta, ditahannya 2,5 tahun. Iya. Terus ngeluarin uang tiap hari. Itu banyak mbak. Udah bisa-bisa. Kalau ada temen yang ngajakin lagi, kita curi Enggak mau. rumah yuk. Nggak mau ya? Nggak ada. Cukup. Oke. Sekarang Bapak udah punya PS? Saya udah nge-PS lagi di handphone aja ada udah. Sekarang main games di handphone ya? Udah nggak tertarik lagi sama PS ya? Oh, oke. Apa yang mau Bapak sampaikan untuk korban? Siapa tahu dari matanya kelihatan tahu nih, wah ini yang pernah ngambil motor gue nih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Nggak ada niat untuk ngambil motor gitu. Nggak sama sekali nggak ada niat. Karena saya dibujuk, diiming-iming gitu. Itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya udah ditebus juga maafnya Pak dengan ditahan. Di motornya 4 juta. Lebih dari 4 juta biaya. Biaya lebih ya, udah dimaafin pasti. Kalau buat keluarga Pak? Amin. Buat keluarga ya, saya banyak terima kasih karena disupport saya itu. Masih diterima ya? Masih diterima, alhamdulillah. Oke, terakhir Pak, apa mimpi seorang Billy? Mimpi saya? Bukan Saputra ya? Mimpi saya mbak? Ya, Mimpi saya menjadi orang sukses mbak. amin. Udah. Suksesnya Pak Billy itu apa? Saya di kontraktor bangunan Oke. pemborong. Oh ya. Gitu. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin. Karena kalau mau jadi orang sukses tuh harus ada kemauan. Sama bertemannya harus di lingkungan yang bagus. Sering-sering main ke Opera Entertainment. Siap, Pak. Bagus lingkungannya. Siap. Ya paling-paling kalau nggak bagus ya Nikita Open BO. Ya, ketawa Pak, ini serius Pak, ini Iya, di Pak. balik kasus Pak. Ya, orang buah galak kalau mau main-main. Oke, terima kasih Pak Billy ya. Terima kasih, Mbak. Semoga bisa sukses. Amin. Tidak melakukan hal-hal buruk lagi ya. Ya karena buat apa mencuri barang yang murah Pak? Tuh kayak anggota DPR dong. Nyurinya banyak. Wah, itu hidupnya mah mewah mbak kalau di dalam. Ya kalau mau curi sekalian yang kayak gitu. Oke lah kalau begitu, terima kasih Pak Billy sudah mau mampir di balik kasus. Oke, terima kasih Pak Billy, sehat terus, Sama-sama. sukses terus ya. Sampai ketemu lagi di kehidupan yang lebih baik. Terima kasih juga sudah menyaksikan di balik kasus program baru dari Opera Entertainment. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen lalu disebarluaskan ke halayak ramai. Karena cerita ini harus didengarkan supaya bisa menjadi pelajaran kita untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan di balik kasus. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.